Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man alifa masjidan alifallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul buqa masajiduha wa sarrul buqa aswaquha. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala ciptakan nikmat 100 nikmat. Maka yang nikmat yang satu ini Allah Subhanahu wa taala berikan di alam dunia ini. Bayangkan hadirin, nikmat yang satu dibagikan kepada seluruh makhluknya. Allah. Kepada orang yang beriman maupun yang tak beriman, pada orang muslim maupun orang kafir, kepada seluruhnya, kepada binatang, ya, kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah hidupkan di alam dunia ini. Diberikan hadirin, Masya Allah. Sehingga nikmat yang satu ini yang kita rasakan Tuhan yang mulia Allah Ta'ala, Masya Allah, tidak yang kecil, besar semuanya Pak. Karena hadirin, kita menerima nikmat, menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa membuatnya. Masya Allah. Ya, contoh kita diberikan nikmat kedip mata saja Tuhan. Mengedipkan mata ini. Coba kita, kalau kita tidak mengedip, jangan lama-lama, 10 menit saja kita ngedip. Masya Allah, apa rasanya kita Pak? Cangkel. Ya, panas. Masya Allah. Kalau kita tidak mengedipkan mata. Sementara hadirin, belum pernah kita menghitung berapa kedipan mata kita sehari. Belum lagi napas Tuhan yang mulia. Kalau kita tidak bisa bernapas, Masya Allah, maka kita ini akan mati. Akan mati. Napas ini keluar masuk hadirin. Ya, kalau napas kita masuk nggak keluar lagi, ya mati. Begitupun napas kita keluar nggak masuk lagi, mati juga. Maka penting keluar masuk ini napas. Dan ini perkara yang penting, diulang-ulang terus begitu Pak. Ya. Jadi hadirin yang Allah muliakan, nikmat yang satu ini tadi diberikan kepada makhluk yang ada di dunia ini, maka terasa besar. Sehingga Tuhan yang mulia Allah dalam arti lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ulama kita terjemahkan, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atau lagi Maha Penyayang. Artinya Maha Pengasih, Allah tak pandang kasih. Siapapun yang Allah kasih. Orang Islamkah, orang non-Islamkah, makhluk yang lain Allah kasih. Tetapi Maha Penyayang, yang Allah kasih sayang, yang Allah berikan daripada kasih sayang Allah hanya kepada orang-orang yang Allah pilih saja. Maka hadirin mengatakan cek sunda nama bismillahi abang nyebut dengan Allah nu maparina nikmat gede di alam dunia, tur maparina nikmat leutik di akhirat tungkul. Tah cek sunda begitu. Jadi Ar-Rahman teh nu maparina nikmat gede di dunia. Ar-Rahim nu maparina nikmat detik di akhirat tungkul. Maksudna nikmatna mah leutik ngan hiji, tapi loba nu narima na eta nikmat. Sehingga dikatakan nikmat gede, nikmat besar.
Sementara di akhirat nikmatnya besar. 99 nikmat, hanya sedikit orang yang menerimanya. Dikatakan nikmat kecil. Sedikit yang menerimanya, hanya orang-orang yang Allah berikan. Allah berikan kepada orang pilihan. Orang yang Allah kehendaki saja. Allah yang ngasih Allah. Orang-orang yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah berikan nikmat daripada kita ini. Pertama sehat, ya. Kemudian kita diberikan nikmat daripada di samping sehat daripada aman, ya. Keamanan itu nikmat. Coba Bapak jenteng sehat namun teu aman lah. Ya, kacau. Diberikan sehat, keamanan. Yang paling besar lagi nikmat iman wal Islam. Nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang paling besar Tuhan yang Masya Allah. Hadirin, ketika kita mau mencoba daripada nikmat Allah, menghitung-hitungnya, Masya Allah, tidak akan terhitung Tuhan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan terhitung, tidak akan cukup untuk mencatatkannya. Jadi, Masya Allah, walaupun ya tintanya, walaupun lautan ya, ditambah 7 lagi berdua lautan dijadikan tintanya, kemudian batang-batang pohon dijadikan batang penanya, daun-daunan dijadikan daripada bukunya. Untuk mencatatkan nikmat Allah tidak akanlah cukup. Tidak akanlah cukup. Begitu besar nikmat Allah. Begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, kita bersyukur lagi pada Allah. Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah berikan kepada kita nikmat bisa mengamalkan agama, bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, tempatnya di masjid. Masya Allah, tempatnya di mana, waktunya di mana adang dikumandangkan. Maka Bapak hadirin ta'ala, maka bagi seorang bapak, seorang pemuda, seorang anak yang sudah balik, ini diwajibkan harus sholatnya di masjid. Ya, masjid. Bagi kaum ibu, sholatnya di rumah. Sebaik-baiknya sholat kaum wanita yaitu di tempat yang gelap, di tempat yang tertutup, ya. Dan sebagus-bagusnya daripada sholatnya kaum rijal, kaum lelaki, di masjid di tempat yang terang. Hadirin yang memutalakan, hari ini Masya Allah, di mana-mana masjid kosong. Di kota maupun di kampung, di desa kosong. Masya Allah, jumlah penduduknya hadirin satu kampung sampai ada yang 150 kakak, ada yang 200 kakak. Masya Allah, yang berjamaah hanya 4-5 orang. Satu sapun enggak penuh tuanya. Kebanyakan Masya Allah kakek-kakek tuanya. Masya Allah yang sudah pada tua. Masya Allah, pemuda-pemudanya banyak nongkrong di mal-mal hadirin. Masya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah firmankan di dalam tadi mukadimah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Pastinya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Allah. Jadi Tuhan yang Maha Ta'ala, kita ini mengaku iman kepada Allah, iman kepada akhir. Mana buktinya? Mana buktinya? Kalah sama si Asep tuh yang kurang sehat. Allahu Akbar, dia mau masuk masjid, dia Masya Allah 24 jam amalan, ikut musyawarah, ikut DTI, ikut jauh lah. Coba bayangkan, kita yang sehat kemana saja Tuhan. Allah. Maka hadirin Allah, ini masjid, ya, masjid ini adalah taman-taman surga. Jadi orang yang pulang pergi ke masjid, dia lagi berjalan-jalan di taman surga. Itu kudu betah Pak, di taman masjid, di taman surga tuh kudu betah. Cuma kita nggak dinampakkan Pak.
Yang adanya ya asbak kayak gitu, kopi. Nampaknya sekarang ini, tapi nanti subhanallah diganti dengan taman-taman surga. Nabi sabdakan, khairul buqa masajiduha wasarul buqa aswaquha. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid-masjid. Dan tempat yang paling hina adalah pasar-pasar. Silakan Tuhan cek and dicek. Survei membuktikan banyak orang yang tinggal di masjid, yang senang di masjid atau senang di mall, senang di tempat-tempat hiburan. Allahu Akbar. Tidak akan mencapai 5% ataupun 1% hadirin. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak Tuhan. Yang diam di masjid itu hanya beberapa orang saja. Itu pun hanya tertentu saja. Hanya waktu-waktu sholat saja. Itu pun dibatasi. Bahkan sekarang Tuhan, banyak masjid yang digembok, yang ditutup. Banyak digembok. Disamakan dengan apa? Gembok itu apa? Ya, seperti pabrik lah ataupun toko lah digembok. Wajar nggak ada pembelinya. Nah hadirin, masya Allah, masjid di mana-mana kosong Tuhan. Kosong. Hanya waktu tertentu itu beberapa menit saja. Bahkan ada yang dikunci Tuhan punya masjid ini. Ada yang dikunci. Bahkan di kota-kota besar ini masya Allah, masjid-masjid banyak yang disekat-sekat. Allah Rabbuna Karim. Dikasih tanda silang. Itu artinya silang itu kan setan Pak. Iya. Jadi disuruhnya itu kan imam sebelum melakukan ya sholat itu dia mengimami sholatnya, maka imam ini sunnah menghadap ke makmum sambil membicarakan atau sambil berbicara ataupun berkata sawu sukubakum, rapatkan sapnya. Fa inna sesungguhnya rapat sapnya itu min tamamis sholah, merupakan sempurnanya sholat. Sekarang direnggang-renggang tuh Pak, merasa sempurna. Harus rapat-rapat. Ini sunnah Rasulullah SAW. Sengaja orang Yahudi ini merenggangkan supaya antara Islam dengan Islam ini tidak bersatu, bercerai-berai, saling mencurigai, sasalaman ke lain, kusalaman ke kuperep. Seperti itu Pak, Yahudi Nasrani seperti itu menginginkannya, berpecah belah umat Islam. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita sadarlah Tuhan-Tuhan ya, bagaimana rumah kita baiti jannati, jadikan rumah surgaku ya. Dan masjid ini merupakan rumah kita, Baitul Mukminin, rumahnya orang-orang yang beriman. Masya Allah. Bahkan sekarang Pak, masya Allah, banyak yang orang mau ke masjid, mendatang ke masjid, banyak dilarang Pak. Banyak dilarang ya. Kenapa mereka ini melarang? Ya, image-nya karena ngotoran masjid dan sebagainya ya, menghabiskan air katanya. Padahal subhanallah, kalau habis air dipakai ibadah ya alhamdulillah. Dia pakai sholat, pakai baca Quran, pakai zikir, pahalanya ngalir kepada orang yang menginfakkan atau menjadikan atau mewakafkan tanah tersebut. Maka masjid ini seperti museum hadirin, buka tutupnya masya Allah, waktu tertentu saja hadirin. Bagaimana kita hadirin supaya banyak daripada pahalanya bagi orang-orang yang mewakafkan, menginfakkan, menjariahkan, maka masjid ini harus buka 24 jam. Masjid buka 24 jam. Jangan kalah sama pom bensin 24 jam. Subhanallah ya. Kemudian BKI bubur kacang hijau 24 jam. Kemudian rumah sakit 24 jam. Masya Allah teman-teman. Ya. Kemudian lagi ada apa namanya? Indomaret. Iya. Alfamart. Ya, 24 jam. Bahkan ada toko parfum Pak 24 jam. Masya Allah. Toko ini buka 24 jam, tutupnya hari kiamat. Masya Allah. Tukang cukur 24 jam Pak. City motor 24 jam. Subhanallah. Bagaimana sekarang Pak, masjid kosong di mana-mana? Perlu kita risau Pak. Perlu pikir, perlu risau kita ini. Masya Allah. Katanya ingin banyak jamaahnya, ingin banyak orang yang membeli produk kita. Apa produk di masjid Pak? Produk langit Pak. Masya Allah. Produk langit tidak akan habis Pak. Kalau jualan-jualan kita di pasar produk bumi itu Pak.
Makanan hati, makanan diri, makanan jasad. Sedangkan makanan hati adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya adalah zikir pada Allah SWT kita ingat. Salat, baca Quran, berzikir, Masya Allah. Ya, istighosa di masjid, Pak. Maka kita hidupkan amalan masjid 24 jam Tuhan yang mulia dengan cara kita bagi shift. Jangan salah sama pabrik, Pak. Pabrik 24 jam sekarang, Pak. Sampai-sampai Masya Allah yang kerja di pabrik Tuhan yang mulia bagian shift 1, shift 2, shift 3. Yang shift 1 berangkat jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Yang shift 2 jam 3 sore sampai jam 11 malam. Yang shift 3 jam 11 sampai jam 7 pagi. Bayangkan Tuhan yang mulia, dia melek, tidak tidur. Karena kalau dia tidur nanti Masya Allah tidak akan mendapatkan daripada produk. Tidak target, tidak terpenuhi. Sehingga dia mungkin akan dipecat kerjanya. Sudah karyawan kita masa rewa pecat. Itu gak enak. Dah, kita ini karyawan Allah Tuhan. Masya Allah. Naib Rasulullah Tuhan. Allah dipekerjakan oleh Allah. Dan kita ini sebaik-baik umat Tuhan yang mulia sudah dinas dalam Al-Quran. Bahkan yang dikasih SK langsung oleh Allah. Ya, buka surat Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Masya Allah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah manusia yang tugasnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, agar sempurna imannya. Di mana tempatnya? Di masjid Tuhan yang mulia. Di mana tempatnya? Di masjid. Dicetaknya di masjid Tuhan yang mulia. Ya, karena hadirin yang mulia Allah, setiap pekerjaan ada tempat dan hasil Tuhan. Ya. Seorang petani dia bekerja tempatnya di sawah, di ladang, hasilnya ya palawija, hasilnya ya panennya dia padi. Ya, seorang pedagang ya, dia berdagang tempatnya di mana? Di pasar. Ya, membilang pelontongan pakaian, memberdagang makanan apa saja di pasar. Apa hasilnya? Laba atau keuntungan. Ya. Seorang nelayan ya, dia bekerja tempatnya di mana? Di laut, dia melaut, membawa kapal, membawa jaring, membawa daripada pancingan, dia di laut, mengorbankan waktunya, bukan jam 2 jam, bukan 24 jam, bukan, bahkan sampai 3 hari 3 malam, dia tidak pulang ke darat, melaut terus. Hasilnya apa? Ikan. Ya, setiap ada tempatan, ada hasil. Nah begitu pula hadirin mulia, kita ini seorang dai, pendai, Masya Allah, pendakwah. Maka tempatnya di masjid, Tuan. Terus saran-sarannya apa? Yang kita kunjungi siapa? Yang kita datangi siapa? Yang kita jadikan like target siapa? Hati-hati manusia, Tuhan yang muliakan. Apa hasilnya? Hidayah. Maka Tuhan yang muliakan Allah, apabila kita Masya Allah, kita mau berkorban. Ya, kita diam di masjid. Setelah itu kita buat amalan, ya, amalan sholat hajat, sholat sunat, ya, sholat taubat, apa saja kita sholat. Kemudian kita baca Quran, termuliakan. Kemudian kita baca zikir, ya Allah, sebanyak-banyaknya Tuhan yang mulia. Dibagi shift Tuhan yang mulia. Shift pertama 2 orang misalkan, shift ketiganya 2 orang. Kalau kebanyakan, ya tinggal dibagi aja Pak. Boleh orang-orang umum Pak. Ya, supaya nggak eksklusif ini usaha agama ini untuk umat Islam, bukan untuk golongan, tidak ada, ya, bukan untuk jemaah tabligh, bukan, tapi ini untuk semua daripada orang-orang yang balik, ya, orang-orang laki-laki yang balik, ya, harus memakmurkan masjid dengan kita bagi shift tadi Pak. Boleh orang umum kita tawarkan, Bapak siapnya berapa menit, siapnya berapa jam, silakan sesuai dengan siapnya kapan Bapak ditawarkan Pak. Ya kita sambil nunggu giliran, boleh yang ngopi-ngopi dulu. Ya, ngopi pahit, ngopi hitam, ngopi susu, boleh Pak. Ngopi pahit apa Pak? Ngobrol perkara iman, bahwa hidup itu tentu pasti akan mati. Hidup itu akan mati. Pahit, gitu ya. Pahit.
Masya Allah. Maka hitam, 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 hitam. Kemudian susu. Oh, ngobrol perkara iman sungguh-sungguh. Sambil nunggu ya giliran nanti mungkin selesai kita ngopi, yang giliran keduanya kita boleh amalan, begitu Pak. Ya caranya. Jadi enggak semuanya enggak tidur semua, enggak ngopi semua, ya enggak amalan semua. Jadi dibagi-bagi. Jadi supaya apa? Supaya terus jadi estafet. Nah, jadi jam 8.11 setelah Isya ini umumnya sampai jam 10. Mulai jam 11, 12, 2 jam. Ya, mungkin anak-anak muda bisa jam 12 sampai jam 2 karena anak muda kuat nih kadang ya. Jam 2 sampai jam 4, nah itu agak-agak orang tua mendekati waktu subuh. Nah, sampai waktu subuh kita buat lagi amalan ya. Baca yasinan, baca ta'lim setengah jam, baca yasinan. Nah, sampai waktu isyraq tuannya mulia. Setelah isyraq baru kita pergi maisyah. Pergi yang ke ladang, yang ke sawah, yang pekerja apa silakan. Ya, selepas isyraq baru kita ngobrol-ngobrol perkara dunia. Maka ulama katakan ngobrol-ngobrol perkara dunia sebelum terbit matahari, sebelum isyraq itu makruh hukumnya. Masya Allah. Maka untuk itu insya Allah saya niat untuk mengerjakan amal 24 jam. Bagaimana dengan saudara-saudara? Insya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi.